Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meverlini dari kelas 2C D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2101052057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram blok jaringan seluler 4G. Yang pertama, apa sih 4G itu? 4G merupakan singkatan dari Fourth Generation Technology, adalah generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 2G dan 3G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultrasonik, berbagai perlengkapan elektronik, contohnya ponsel cerdas dan laptop menggunakan modem USB. Yang kedua, sekilas tentang teknologi 4G. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. 4G ini akan merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. Ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversi dan mampu menghasilkan kecepatan 100 MB per detik dan 1 GB per detik, baik dalam maupun luar ruangan. Adapun penerapan 4G di Indonesia, yang pertama Telkomsel 4G LTE, yang kedua Bolt Super 4G LTE, yang ketiga Indosat Super 4G LTE, dan keempat Smartfren 4G LTE. Adapun kemajuan menuju 4G. Salah satu implementasi jaringan 4G terdapat pada teknologi WiMAX yang merupakan versi lebih cepat dari transfer data nirkabel melalui jaringan Wi-Fi. LTE merupakan teknologi lain yang berusaha mendapatkan standar 4G meskipun belum cukup memenuhi persyaratan itu untuk kecepatan data. Meskipun demikian, WiMAX dan LTE telah diberi label berbagai jaringan 4G, meskipun pengakuannya masih memicu sedikit kebingungan dan konferensi. Karena kedua metode tersebut menggunakan paket IP dan telah menunjukkan kemajuan dibandingkan standar 3G, itu akhirnya menyetujui pelabelan sebagai 4G. Adapun jaringan awal sebelum 4G. Jaringan nirkabel pertama yang dikenal sebagai 1G diluncurkan pada tahun 1980. 2G kemudian diperkenalkan pada awal 1990-an yang memungkinkan lebih banyak transmisi perseluruhan komunikasi. Yang ketiga, selanjutnya peletakan dasar 2G mulai dilakukan pada akhir tahun 1990-an dan mulai diterapkan di berbagai besar dunia di awal abad ke-21. Kecepatan 4G. Perkembangan dari suatu teknologi pastinya ditunjukkan agar memberi manfaat lebih kepada para pengguna, termasuk juga dengan adanya teknologi 4G ini. Dari sekian banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari 4G ini, faktor kecepatan adalah salah satu hal yang paling disorot dan menjadi perhatian pada hampir semua pengguna di seluruh dunia. Perlu diketahui, meskipun 4G memiliki kecepatan jaringan yang tinggi, namun kita harus memiliki lokasi dan di negara mana teknologi itu digunakan. Indonesia masih menempati urutan ke-5 terbawah dari 77 negara di dunia dengan tingkat kecepatan download 9,02 MB per second. Adapun macam-macam jaringan 4G, yang pertama 4G LTE FDD, singkatan dari Frequency Diffusion Duplex, adalah teknologi 4G LTE yang menggunakan frekuensi antara 800 MHz sampai 1800 MHz. Kelebihannya dimiliki 4G LTE FDD yaitu jangkauan yang lebih luas sehingga cocok bagi pengguna internet untuk bertelepon, browsing, chatting, dan beraktivitas di media sosial. Yang kedua, 4G LTE TDD. TDD merupakan kependekan dari Time Diffusion Duplex, adalah teknologi jaringan 4G LTE yang bekerja pada frekuensi lebih tinggi yaitu 2300 MHz. Bila dibandingkan dengan FDD, kelebihan TDD kecepatan downloadnya tinggi tetapi kecepatan uploadnya rendah. Jaringan TDD untuk data yang mengirim dengan cara asimetris seperti browsing, streaming, dan tentunya download broadcast. Yang ketiga, 4G LTE Advanced.
4G LTE Advanced adalah teknologi terbaru selain koneksi dan kecepatan yang tinggi untuk download serta upload, jangkauannya juga lebih luas. Kecepatan akses dengan teknologi 4G Plus tertulis lebih cepat dan lebih stabil. Adapun kelebihan jaringan 4G. Yang pertama, kapasitas yang pada jaringan 4G LTE termasuk tinggi sehingga proses pertukaran data memiliki kecepatan tingkat tinggi. Dengan kata lain, untuk proses downlink akan mencapai kecepatan hingga 300 MB per second, sedangkan untuk proses uplink mencapai kecepatan hingga 75 MB per second. Data pemayangan fasilitas OFDM yang digunakan jaringan 4G dapat membuat proses transmisi data yang dilakukan melalui proses spektrum radio dalam skala besar yang memiliki kecepatan hingga 180 kHz pada setiap perangkat. Adanya jaringan 4G, maka pergerakan yang tinggi pun akan mengalami peningkatan dalam hal dukungan. Adapun kekurangan dari jaringan 4G, untuk memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dalam pembangunan jaringan 4G ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dibutuhkannya proses penginstalan guna mengoperasi jaringan 4G. Perlunya dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasi apabila melakukan pembaharuan jaringan. Yang keempat, untuk melakukan transmisi data, maka dibutuhkan adanya antena tambahan yang digunakan pada pancaran pangkalan jaringan tersebut. Sejarah dan perkembangan 4G. Pada Jumat 16 September 2016, laporan oleh Global Mobile Supply Action pelanggan 4G mencapai 1,29 miliar pada akhir kuartal pertama 2016. 4G LTE sudah menjadi tren pertama pembangunan telekomunikasi global dan waktu mendatang. Tetapi penyebaran 4G masih tertumbur atas dilema roadmap dan biaya investasi. Dalam laporan sebelumnya, proses pengembangan jaringan 4G di Indonesia setelah selesai di berbagai kota, penyelesaian akhir reforming 4G di frekuensi 1800 MHz dirampung. Di sini dapat kita lihat bahwa ada gambar blok diagram 4G ini. Bisa teman-teman lihat dari blok diagram tersebut. Mungkin hanya sekian yang bisa saya presentasikan. Banyak maaf dan janggalnya, saya sudah dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.